Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira kelimpahan datang setelah harta menumpuk. Padahal fakta brutalnya, ada milioner yang depresi dan ada pemulung yang masih bisa tertawa. Jadi, kelimpahan itu bukan logistik, melainkan psikologis. Syukur adalah sikap yang membalik logika rakus manusia. Aku bahagia karena cukup, bukan karena berlimpah materi. Orang yang hanya mengejar angka selalu hidup dalam ilusi kekurangan. Sehebat apapun pencapaiannya, ia tetap merasa miskin. Ironisnya, yang benar-benar kaya justru mereka yang bisa duduk tenang dengan secangkir kopi murahan sambil berkata, hidup ini sudah lebih dari cukup. Syukur bukan sikap manis di meja doa, tapi bentuk perlawanan terhadap sistem konsumsi yang selalu bikin kita merasa kurang. Iklan bekerja dengan membuat kita malu dengan diri sendiri, lalu memaksa kita membeli barang untuk menambal harga diri. Disinilah syukur berperan sebagai revolusi mental. Kita tidak lagi tunduk pada logika pasar yang memelihara rasa lapar palsu. Saat bisa berkata aku cukup, kita keluar dari lingkaran setan konsumerisme. Kelimpahan sejati bukanlah kartu kredit tanpa limit, melainkan mentalitas yang kebal dari manipulasi. Hidup berkelimpahan lewat syukur adalah seni menghentikan perbandingan. Karena membandingkan hidup itu seperti minum racun tetes demi tetes. Kita lihat orang lain lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya, lalu lupa pada karunia yang sedang kita genggam. Padahal kalau semua orang di dunia diminta menukar hidupnya, kemungkinan besar kita akan menyesal memilih hidup orang lain. Mengapa? Karena setiap kelimpahan punya beban yang tak terlihat. Maka syukur itu kacamata jernih. Kita berhenti mendewakan hidup orang lain, dan mulai merayakan keajaiban hidup kita sendiri. Kelimpahan itu paradoks. Ia hadir justru ketika kita berhenti mengejarnya. Orang yang lapar pengakuan, kekayaan, dan validasi sosial sering berakhir lelah tanpa pernah kenyang. Sebaliknya, orang yang bisa bersyukur pada hal kecil justru membuka ruang untuk hal-hal besar masuk. Ironinya, semesta lebih sering memberi pada mereka yang tidak rakus. Karena rakus menutup pintu kelimpahan, sementara syukur membuat kita ringan sehingga kesempatan mudah mendekat. Hati yang tidak terikat pada kekurangan menjadi magnet bagi rezeki, cinta, bahkan ide-ide besar. Syukur bukan pasrah. Justru, ia adalah bensin yang membuat manusia tahan lama di jalan hidup. Orang yang selalu mengeluh cepat habis tenaganya karena energinya bocor untuk meratap. Sebaliknya, orang yang bersyukur punya daya tahan lebih tinggi. Mereka bisa bekerja keras tanpa merasa terbebani karena melihat tiap langkah sebagai nikmat, bukan kutukan. Maka kalau bicara strategi sukses, syukur lebih realistis daripada ambisi buta. Ambisi membuat kita sibuk berlari, syukur membuat kita bisa berlari jauh. Hidup berkelimpahan dengan syukur juga berarti berani menghadapi kehilangan. Kita sering lupa, semua yang kita punya hanyalah titipan sementara. Rumah bisa dijual, uang bisa habis, bahkan tubuh pun perlahan lapuk. Kalau kebahagiaan hanya kita gantungkan pada kepemilikan, hidup kita akan penuh ketakutan. Syukur mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir melainkan transisi. Orang yang berkelimpahan bukan yang punya segalanya, tapi yang tidak takut kehilangan apapun, karena hatinya sudah penuh oleh rasa cukup. Kelimpahan yang lahir dari syukur membebaskan kita dari budaya kompetisi. Sistem sosial modern mengajarkan bahwa kita harus selalu jadi nomor satu. Padahal tidak semua orang ditakdirkan jadi juara, dan tidak semua juara benar-benar bahagia. Saat kita bersyukur, kita tak lagi ikut lomba yang tidak perlu. Kita menjalani hidup sesuai ritme kita sendiri, tanpa terikat pada standar absurd orang lain. Inilah kemewahan sejati. Bisa hidup dengan tenang tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Syukur adalah senjata melawan ilusi bahagia nanti. Banyak orang menunda bahagia. Kalau sudah kaya, aku akan tenang. Kalau sudah menikah, aku akan lengkap. Sayangnya, banyak dari mereka mati sebelum sempat bahagia. Padahal bahagia bukan hasil akhir, melainkan cara berjalan. Syukur membuat kita berhenti menunggu dan mulai menikmati detik ini. Hidup berkelimpahan bukan berarti menunda pesta di masa depan, tapi menari di tengah kekacauan hari ini. Kelimpahan sejati adalah kesadaran, bukan kepemilikan. Orang yang sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan, akan lebih mudah bersyukur. Sebaliknya, orang yang buta akan terus mengejar ilusi tanpa ujung. Maka syukur bukan sekadar ajaran moral, tapi strategi bertahan hidup di dunia yang absurd. Dengan syukur, kita menolak hidup dalam delusi kurang, dan memilih untuk hidup dalam kenyataan cukup. Dan anehnya, ketika merasa cukup, hidup justru selalu memberi lebih. Pada akhirnya, syukur adalah kebebasan. Bebas dari ilusi, bebas dari ketamakan, bebas dari racun perbandingan, bebas dari ketakutan kehilangan. Inilah kelimpahan yang tidak bisa dibeli, batin yang merdeka. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih cara melihatnya.
Dan ketika memilih kacamata syukur, hidup berhenti jadi beban, berubah jadi anugerah. Orang yang menguasai syukur tidak hanya hidup berkelimpahan, tapi juga meninggalkan jejak yang membuat orang lain ikut merasa kaya.